Selamat malam Bapak Ibu Saudara sahabat doa Jemaat GKUI Petra Pondok Pucung. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara malam doa dan pujian dengan tema doa Ayub yang pertama. Dan bacaan firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 6 ayat 8 dan 9. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama sebuah pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu terang pada jalanku. Ku angkat tanganku memuji nama-Mu, puji syukurku atas segala yang Kau berikan padaku. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah
Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami hendak memulai ibadah malam doa dan pujian. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami tertuju hanya padamu, bahwa kami mengerti akan firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Ayub pasal 6 ayat 8 dan 9. Ayub pasal 6 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan Yesus, jujur saya merasa kesulitan ketika saya harus mempersiapkan renungan dengan tema ini. Berkali-kali saya mencoba untuk membaca ayat ini dan akhirnya saya menemukan sebuah website dengan judul Media Khotbah. Dan inilah yang akan saya sampaikan untuk menjelaskan renungan pada malam hari ini. Berputus asa dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup bukanlah sikap yang tepat, khususnya bagi umat Tuhan. Sebab Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan menguatkan umat-Nya dalam menghadapi segala pergumulan mereka. Kendati demikian, sebagai manusia, ada kalanya kita menjadi putus asa dalam hidup ini. Sekalipun kita tahu hal tersebut tidak Tuhan inginkan. Demikian juga dengan para tokoh Alkitab. Bahkan tokoh-tokoh penting seperti para nabi. Banyak di antara mereka yang pernah putus asa, bahkan hingga ingin mati. Hal ini terjadi karena beratnya pergumulan hidup yang mereka hadapi, terutama lagi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada Tuhan. Meski demikian, para tokoh Alkitab yang putus asa ini akhirnya mengalami kemenangan atas pergumulan yang mereka hadapi. Salah satu tokoh Alkitab yang putus asa bahkan hingga ingin mati adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Selain itu, Ayub juga orang kaya. Kendati demikian, Ayub juga pernah putus asa dalam menghadapi penderitaannya. Ia bahkan berharap agar Tuhan membunuhnya. Ia ingin mati saja. Kita baca kembali Ayub 6 ayat 8 dan 9. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ketika Ayub mengucapkan kalimat dalam ayat 8 dan 9 tersebut, Ayub tidaklah bermaksud untuk bunuh diri. Dia tidaklah seperti Saul yang membunuh dirinya dalam peperangan karena tidak mau dipermainkan oleh musuh. Ayub juga tidak seperti Ahitofel yang menggantung dirinya
Kita bisa baca dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Jikalau Ayub hendak mati karena dia mengalami depresi, maka kasusnya tidak ada bedanya dengan Ahitofel. Persoalan Ayub bukanlah depresi karena penyakit dan juga bukan duka cita yang dalam. Dia bukan sedang menentang Allah. Dia hanya mengakui bahwa hidupnya itu berada di tangan Allah, baik itu mati maupun hidup. Jika dia harus mati dan ini merupakan keinginannya yang paling dalam, maka kematian itu haruslah dikehendaki dan sesuai waktunya Allah. Allah yang telah memberikan Ayub hidup, maka haruslah Allah sendiri yang mengakhirinya, bukan Ayub yang mengakhiri hidupnya. Kita tahu bahwa sebelumnya Ayub tidak pernah meminta sesuatu untuk dirinya. Pada waktu Ayub kehilangan seluruh harta bendanya dan kehilangan 10 anak, Ayub tidak meminta sesuatu pun kepada Allah. Ayub hanya berdoa seperti ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pasal 1 ayat 21. Dia telah menerima apa yang baik dari Allah dan dia juga mau menerima yang buruk. Pasal 2 ayat 10. Di dalam Ayub pasal 3, Ayub menyatakan sia-sianya berharap dan oleh karena itu dia tidak mengharapkan apa-apa. Tetapi sekarang dalam Ayub 6 pasal 8 sampai 10 dia meminta sesuatu untuk dirinya. Di ayat 8 Ayub mengatakan, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Apakah yang dia minta? Ayub meminta kematian. Ayat 9 dia berdoa seperti ini. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ayub meminta kematian mungkin karena dengan kematian itu akan melepaskan dia dari penderitaannya. Banyak orang yang ketika menderita, misalnya kanker, meminta agar Tuhan segera mengambil nyawanya karena dia sudah tidak tahan lagi dengan kesakitannya dan penderitaannya. Namun kematian di sini juga berarti betapa sia-sianya dan putus asanya situasi yang sedang dihadapi oleh Ayub. Kematian merupakan pengharapan Ayub. Ayat 8 dia mengatakan, kiranya Allah memberi apa yang kuharapkan. Berbeda dengan Elifas. Elifas mengharapkan agar Ayub menerima masa depan yang baik kalau Ayub takut akan Allah. Ayub 4 ayat 6. Tetapi kalau tidak, maka akan menerima kemalangan. Ayub hanya mengharapkan kematiannya segera tiba. Mengapa dia meminta mati kepada Allah? Apakah Ayub akhirnya mengikuti nasihat istrinya yang mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Pasal 2 ayat 6. Akhirnya memang sama, yakni kematian. Tetapi di sini Ayub tidak mau mati dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Ayub minta mati karena dia tidak lagi melihat adanya kemungkinan hidup dengan Allah. Dan karena sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup dengan Allah, maka dia ingin mati di tangan Allah. Ayub merasa bahwa dirinya ditentang Allah demikian hebat. Jadi untuk apa dia hidup lagi?
Kalau manusia yang menentang dirinya, dia tetap akan bertahan sebab Allah di pihaknya. Namun, kalau Allah yang sendiri melawan dirinya, maka untuk apa dia hidup? Ayub mengatakan ini di dalam pasal 6 ayatnya yang keempat. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Apakah memang betul bahwa Allah sudah tidak mengasihi Ayub lagi dan menentang Ayub? Kita sebagai pembaca mengetahui peristiwanya dengan jelas. Kita mengetahui penyebab dari penderitaan Ayub di dalam pasal 1 dan 2. Seandainya dia mengetahui apa yang terjadi di sorga, apa yang menjadi rencana Allah, maka Ayub pasti diam dan menjalani penderitaannya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayub pasti tidak akan putus asa hidup di dunia ini. Ayub pasti akan menaruh terus pengharapannya kepada Allah. Terkadang kita juga mengalami suasana hati seperti Ayub. Kita merasa putus asa karena seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita dan membiarkan kita terus berada dalam keadaan susah, sakit, dan bermasalah. Kita memang tidak sampai bunuh diri, namun kondisi putus asa ini saja sudah merupakan sebuah dosa. Putus asa itu dosa karena kita tidak mengetahui apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi di sorga. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kita tidaklah mengerti rencana Allah mengizinkan hal tersebut terjadi. Terlalu terburu-buru mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, dan terlalu gegabah menuding bahwa Allah itu tidak menolong kita. Dan kita kemudian berhak untuk putus harapan. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan, putus asa itu buruk. Buruk bukan hanya secara teologis, tetapi juga secara psikologis. Sebab bila sikap mental kita adalah, ya sudahlah, takluk, tunduk, dan menyerah sajalah, maka seluruh tubuh kita pun akan lunglai dan letoi serta-merta. Tidak terpicu untuk melakukan perlawanan. Sebaliknya, bila spirit atau semangat kita berkutat menolak untuk menyerah, maka seluruh kelenjar, hormon, syaraf, dan otot di tubuh kita pun akan bersikap laksana sepasukan tentara yang mendengar suara trompet segera mengambil sikap siaga untuk perang. Perasaan putus asa dan tidak berdaya bukan saja mengubah sikap kejiwaan, tetapi juga mengubah tingkat kesakitan yang dirasakan oleh seseorang. Dengan cara-cara tertentu, batas toleransi seseorang terhadap rasa sakit dapat ditingkatkan atau diturunkan sampai 45%. Ayub sehat atau sakit? Ayub sedang sakit. Dia putus asa dengan hidupnya. Dia tidak akan putus asa seandainya saja dia mengerti apa yang terjadi di sorga mengenai dirinya. Sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita selalu memandang kepada Tuhan ketika kita ada masalah, sedang dalam pergumulan, supaya kita tidaklah putus asa
karena kita mengerti bahwa Allah sedang bekerja memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami bersyukur atas berkat penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh warna. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, banyak yang telah terjadi di dalam kehidupan kami, yang semuanya tentu merupakan rencana dari-Mu. Rencana indah yang pasti terbaik bagi kami ya Bapa. Namun terkadang ada saja hal yang sulit, kami tidak mengerti bagaimana kami harus menjalaninya. Perasaan sedih dan gelisah kadang menyelimuti hati dan pikiran kami ini ya Tuhan. Bahkan seringkali kami merasa putus asa atas apa yang terjadi. Merasa bahwa dunia ini sudah membenci kami melebihi apa yang kami perkirakan. Menciptakan suasana yang sama sekali tidak menyenangkan di hati kami ini. Kami mohon ya Tuhan, ampuni atas segala pikiran buruk tentang rencana-Mu yang baik ini. Namun dengan segala kerendahan hati, kami yang lemah ini memohon agar dijauhkan dari pikiran atau prasangka buruk atas rencana-Mu bagi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan membuat hidup kami menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan dengan doa pribadi masing-masing sesuai dengan daftar pokok doa yang sudah dibagikan dan diakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sebuah pujian dengan judul Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai.